Di awal film, kita diperlihatkan dengan om-om brewokan. Dia adalah tentara Amerika bernama Nick Lowell yang sedang menjalani hukuman di sebuah penjara Jepang. Dalam kesehariannya, ia ditugaskan untuk membersihkan loket penjara sebagai bagian dari kerja paksa. Suatu hari, sekelompok narapidana yang merupakan anggota Yakuza keluar dari sebuah ruangan. Salah satu dari mereka menatap Nick dengan sorot mata tajam, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Tak lama setelah itu, Nick memasuki ruangan yang baru saja mereka tinggalkan dan menemukan seorang pria tengah tergantung dengan tangan terikat. Merasa ada yang tidak beres, Nick pun segera memanggil sipir untuk melaporkannya. Namun bukannya mendapatkan pertolongan, ia justru dipukuli bersama narapidana tadi. Dan ternyata penyebabnya adalah surat yang ditemukan sipir di dalam ruangan itu yang berisi pesan rahasia yang hendak dikirim keluar penjara. Karena dianggap terlibat, Nick pun langsung dijebloskan ke ruangan isolasi bersama pria yang baru saja ia coba selamatkan. Di dalam sel, pria itu memperkenalkan namanya sebagai Kiyoshi, dan Kiyoshi meminta bantuan Nick untuk melancarkan rencana pelariannya. Kiyoshi berencana akan berpura-pura bunuh diri agar bisa dibawa ke rumah sakit, dan setelah itu, rekan-rekannya akan membantu pelariannya. Jika Nick setuju, maka Kiyoshi akan menjanjikan kebebasan bagi Nick. Lalu scene pun berpindah ke sebuah bukit. Terlihat semua narapidana dipekerjakan untuk menambang hasil alam. Setelah selesai, seluruh narapidana mandi bersama. Di tempat mandi, terlihat beberapa Yakuza lainnya yang sebelumnya mencoba untuk membunuh Kiyoshi. Kita kembali lagi dengan Nick dan Kiyoshi yang sedang berada di dalam ruangan isolasi. Kali ini mereka mulai melancarkan aksinya dengan sebuah besi yang terbatas. Kiyoshi pun menyayat perutnya dan serta meminta Nick untuk memastikan dia tetap hidup dan kemudian memanggil penjaga. Tanpa ragu, Kiyoshi pun langsung memelek perutnya. Dengan perasaan panik, Nick pun langsung berteriak keras memanggil penjaga sambil menahan darah yang keluar dari belekan perut Kiyoshi. Singkat cerita, akhirnya Nick pun bisa menghirup udara. Terlihat juga wajahnya yang sudah tampak lebih ganteng daripada biasanya. Di luar penjara terlihat juga sebuah mobil yang sudah menunggunya, cuy. Nick kemudian dibawa ke markas Yakuza. Di sana, keluarga besar Shiromatsu sudah berkumpul menyambut Nick dengan hangat. Orochi, salah satu anggota senior dalam keluarga Shiromatsu, dan memiliki kedudukan yang cukup tinggi, berterima kasih kepada Nick yang sudah membantu Kiyoshi. Sebagai tanda terima kasih, mereka pun menawari Nick pekerjaan di bisnis mereka. Nick yang tidak punya pilihan lain akhirnya setuju. Nick lalu dibawa ke sebuah tempat kasino, serta diberi uang untuk menyewa tempat penginapan di sana. Di tempat itu, dia bertemu dengan wanita Jepang yang berjualan minuman. Karena cantik, Nick pun langsung menyawer uang yang sangat banyak. Kemudian Nick mulai menjalankan tugas pertamanya. Nick yang diantar oleh Kiyoshi bersama supirnya datang ke sebuah pabrik di mana ada orang Amerika sebagai atasannya. Nick ditugaskan tentang sebuah perjanjian dengan orang tersebut dan Yakuza. Namun atasan pabrik itu sepertinya telah memahami betul dengan maksud dari si Nick. Namun dengan pendiriannya, dia tetap tidak akan menjual rumah seharga logam seperti apa yang Yakuza inginkan. Tetapi karena atasan itu sangat keras kepala, akhirnya Nick pun langsung membunuhnya. Di malam harinya, Nick dan Kiyoshi nongkrong di tempat hiburan malam. Mereka pun minum-minum sambil merayakan keberhasilan tugas pertama si Nick. Tapi suasana tiba-tiba berubah ketika gerombolan Yakuza Seiju datang. Mereka merupakan saingan berat Shiromatsu dalam segala bisnis. Di situ ketua Seiju mulai memprovokasi dan menyolot ke Nick.
Tanpa pikir panjang, Nick pun yang sudah mulai panas langsung menyerang kepalanya pakai botol. Di sini peperangan antara Yakuza hampir saja terjadi, namun akhirnya mereka memilih untuk mundur. Setelah acara tersebut, Nick pun langsung ke penginapannya dan beristirahat. Namun baru saja mau tidur, tiba-tiba Kiyoshi memanggil Nick dengan klakson mobilnya. Kemudian ia membawa Nick ke sebuah rumah, yang ternyata rumah itu diberikan kepada si Nick. Singkat cerita, di sebuah tempat kasino, Kiyoshi dan Nick datang ke sana. Ternyata pemilik tempat ini bernama Kimura telah melakukan kesalahan dengan mengambil alih tempat ini dengan cara yang licik. Karena kebanyakan yeping, si Nick langsung. Sementara Kiyoshi yang jauh lebih kejam, langsung menggoroknya dan mengambil setumpuk uang orang itu. Di hari berikutnya, tepatnya di sebuah tempat hiburan, Orichi menyampaikan kepada Kiyoshi bahwa ia meragukan keberadaan si Nick. Ia tidak menyetujui kehadiran seorang asing dalam organisasi mereka. Namun Kiyoshi tidak memperdulikannya. Tidak lama kemudian datanglah salah satu anggota yang memberitahu Kiyoshi bahwa adik tercintanya ada di tempat ini. Terlihat adik Kiyoshi ini sedang berdansa, dan ternyata wanita yang pernah bertemu dengan ini. Kiyoshi yang khawatir menyuruh adiknya yang diketahui bernama Miyu untuk segera pulang. Kiyoshi takut Yakuza Seiju datang ke sana sambil membawa senjata. Nick lalu disuruh Kiyoshi untuk mengantarkannya. Di sini Nick ingat kalau wanita yang menjual minuman tempo hari adalah adiknya Kiyoshi. Lalu Nick yang dari awal sudah jatuh cinta mencoba merayunya, dan ternyata Miyu juga memiliki perasaan yang keras. Yang sama, awalnya Nick mau langsung balik tapi Miyu menawarinya untuk masuk dulu ke rumah. Dan pada akhirnya mereka pun celepot. Keesokan harinya Nick menemui Kiyoshi. Nick mendapatkan tugas rahasia untuk membeli senjata ilegal dari tentara Amerika Serikat. Mereka tidak boleh tahu jika Shiromatsu terlibat untuk ini. Kiyoshi juga meminta Nick bekerja sendiri karena misi ini sangat penting dan akan membawa perubahan bagi Shiromatsu. Namun konsekuensinya jika gagal, Nick sendiri yang akan menanggung akibatnya. I understand if you won't do this, but if it goes right, so good fun. Singkat cerita, saat sampai di sebuah dermaga, Nick menyembunyikan uang tersebut di bagian kap mesinnya. Setelah masuk, Nick pun langsung menempatkan mayat di sana. Di saat itu juga, muncullah Yakuza Seiju yang pernah bertemu dengannya. Mereka akan mengambil senjata tersebut, serta merampok uang yang dibawa oleh si Nick. Di sini mulai terlihat ada pengkhianatan, karena mereka tidak menemukan uangnya. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Nick. Namun ketika akan ditembak Nick yang merupakan mantan tentara Amerika, tentu saja dapat mengalahkan mereka. Keesokan harinya dalam pertemuan besar bersama pimpinan Shiromatsu, sekaligus ayah angkat Kiyoshi, terungkap bahwa ada pengkhianatan di antara mereka yang membocorkan rahasia pembelian ini. Tapi Nick serta Kiyoshi masih dianggap bersalah karena menjalankan misi tanpa sepengetahuan pimpinan. Disinilah harga diri seorang Yakuza diperlihatkan, yang dimana kalau seorang Yakuza membuat kesalahan, maka ia harus memotong jarinya. Nick yang merasa bersalah terpaksa harus melakukannya. Orichi lalu membeberkan kelakuan Nick yang sudah berani sekidip papap dengan Mihuk. Namun Kiyoshi tidak mempermasalahkannya. Lalu Kiyoshi yang merasa bersalah juga langsung meminta izin kepada ayahnya untuk melakukan hal yang sama, yaitu memotong jarinya.
berbeda dengan Orichi yang tidak mau memotong jarinya. Setelah itu, utusan keluarga dari Shiromatsu pun datang, serta memberikan potongan jari ini kepada pimpinan seorang Yakuza. Dalam percakapan di ruang pimpinan Seiju, terungkap bahwa adanya orang dalam Seiju yang telah bersembunyi di keluarga Shiromatsu. Keesokan harinya, Nick beserta atasan Shiromatsu pergi ke sebuah tempat. Setibanya di lokasi, Nick memasuki sebuah ruangan tradisional khas Jepang. Terlihat, para petinggi keluarga Shiromatsu telah berkumpul. Pemimpin keluarga yang telah menganggap Nick sebagai sosok yang loyal, memimpin upacara pengangkatan karena telah membongkar sebuah pengkhianatan di misi dermaga kemarin. Pada akhirnya, Nick pun dianggap sebagai drill Yakuza, karena telah mengakui kesalahan dan mau memotong jarinya. Tindakan ini juga membuat para anggota Yakuza yang hadir semakin menghormatinya. Nick lalu secara resmi diterima sebagai anggota keluarga Shiromatsu. Di malam harinya dalam acara perayaan minum-minum, Nick serta Kiyoshi berbincang tentang adik perempuannya yang dekat dengan si Nick. Kiyoshi tidak setuju jika adiknya menikah dengan seorang Yakuza, karena dia paham betul konsekuensi kematian yang bisa datang kapan saja. Congratulations. She can meet whoever she wants, marry whoever she... Malam harinya, saat Nick ditemani oleh Mio untuk menato seluruh badannya, serta menjalani hari-harinya sebagai Yakuza. Ketika di sebuah kereta bersama Mio, Nick bertemu dengan anak buah Seiju yang dulu hampir membunuhnya di dermaga. Seiju mengirim anak buahnya serta orang asing dalam sebuah penawaran bisnis. Namun menurut bos Shiromatsu, ia menganggap ini adalah pelecehan baginya yang hanya mengirim anak ingusan tanpa bosnya sendiri yang datang. Orichi melihat bahwa ini kesempatan baik untuk menerima penawaran dari Seiju. Tapi pimpinan yang punya prinsip tidak ingin diatur keluarga Seiju tetap menolak tawaran tersebut. 私はただの代理神戸中のすべての組が参加する言うてますわ。ないくせに。 Dalam kondisi mabuk, Orichi tampak kecewa karena pimpinan tidak mau mengikuti sarannya. Kiyoshi pun memperingatkan kepada Orichi untuk tidak melanjutkan kegilaannya itu. Bahkan ketika hendak pulang, pimpinan tidak mau menemuinya, cuy. Orichi yang emosi pun mendatangi si Miyu. Orichi lalu mengatakan bahwa Nick telah mengambil hidupnya. Dia lalu melampiaskan kekesalannya itu kepada Miyu. Bahkan ia juga hampir saja memperkaosnya. Dalam sebuah pertandingan sumo, pimpinan Seiju dan pimpinan Shiromatsu hadir. Pimpinan Shiromatsu merasa tidak dihormati karena kemarin mengirim wakilnya untuk sebuah negosiasi. Pimpinan Seiju kemudian menjawab bahwa tujuan sebenarnya dari tawaran tersebut, dia ingin menawarkan masa pensiun yang aman bagi dirinya serta kelompoknya karena dianggap sudah cukup tua. Tentu saja pimpinan Shiromatsu tidak terima dengan penawaran tersebut, karena bagi dirinya Shiromatsu adalah serigala, bukan anjing yang bisa dijaga di dalam pagar. Dalam perjalanan kembali ke markasnya, Nick tiba-tiba disapa oleh teman tentara Amerika Serikat yang sedang cuti bernama Pauli. Nick pun tentu saja langsung kaget, dan untuk menjaga rahasianya, Nick pun terpaksa harus menemaninya. Ini akan menjadi sebuah ancaman jika Pauli akan melaporkannya ke sidang militer. Nick pun langsung mengajak Pauli ke rumahnya, serta memberinya minuman alkohol. Setelah membawa Amer, tiba-tiba Nick mengambil sebuah pisau lipat dan langsung Nick kemudian pergi ke rumah Miu. Ia langsung terkejut karena melihat wajah Miu terluka. Dengan penuh dendam, Nick memaksa Miu untuk memberitahu siapa yang telah melakukan ini. Miu yang tak mau terus terang, dia pun hanya bilang bahwa dia sedang mengandung anaknya si Nick.
Akibat hal ini, Miu pun malah meminta Nick untuk pergi serta meninggalkannya. Tentu saja Nick yang sudah menjadi seorang yakuza sejati tidak akan berpalingan dan akan tanggung jawab. Ia lalu pergi menemui Kiyoshi. Nick. Nick pun memberitahukan kehamilan Miu kepadanya. Nick berjanji akan menanggung konsekuensinya. Namun Kiyoshi yang sudah menganggap Nick sebagai saudaranya, kemudian memintanya untuk masuk dulu ke rumah. Kiyoshi lalu mengambil 2 katana peninggalan ayahnya. Yang satu untuk membunuh, serta yang satu lagi untuk bunuh diri. Kiyoshi selama ini menjaga adiknya dari dia masih bayi, dan sekarang sudah saatnya Nick yang menjaganya dengan pedang tersebut. Setelah mengambilnya, Nick pun meminta bantuan kepada Kiyoshi untuk menguburkan Pauli yang sebelumnya telah ia bunuh. Okeshin pun berpindah ke markas Seiju, yang dimana kita terungkap bahwa pengkhianat Shiromatsu adalah Horichi. Dia bertemu dengan pimpinan Seiju dan membuat kesepakatan jahat untuk menghancurkan Shiromatsu. Keesokan harinya Nick dan Kiyoshi mengantar pimpinan Shiromatsu ke sebuah toko baju. Saat berada di dalam ruangan ganti, Nick yang curiga mencoba mengecek pimpinan. Ternyata pimpinan hampir saja dibunuh. Dengan cepat Kiyoshi pun menemak pelakunya dan memasukkan pimpinan ke dalam mobilnya. Namun saat akan kabur, pasukan Yakuza Seiju datang dan menembak Kiyoshi hingga tewas. Untungnya Nick serta pimpinan selamat. Di markasnya disebutkan beberapa nama. Di antaranya mereka ada Horichi yang berkhianat. Kelima anggota itu nyatanya terhianat, telah bergabung dengan Seiju. Mio yang mengetahui kematian kakaknya pun menangis histeris. Dan kini perang pun dimulai. Satu persatu para pengkhianat serta petinggi Seiju berhasil dibunuh. Akibat kejadian ini, pimpinan Seiju langsung mengutus seorang bocil untuk menyampaikan pesannya, yang dimana ia meminta pertempuran netral tanpa senjata di sebuah dermaga untuk menyudahi peperangan ini. Tanpa pikir panjang, Shiromatsu serta anggotanya datang ke dermaga tanpa membawa senjata. Pimpinan Seiju serta anak buahnya kemudian menunjukkan wajah sang pengkhianat, yaitu si Orichi. Orichi yang sudah dianggap anak oleh pimpinan Shiromatsu langsung memanggilnya dan memeluk Orichi. Pimpinan lalu menyuruh Orichi untuk kembali sebelum terlambat. Namun Orichi yang sudah terlanjur kecewa tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk pimpinan. Seluruh anggota yang melihat itu mencoba untuk menyelamatkan pimpinan. Namun mereka dihalang oleh anak buah Orichi yang telah bersiap membawa senjata dan menembak kaki si Nick. Orichi yang sombong mengampuni Nick, tak menganggap Shiromatsu sudah tamat. Dia meminta Nick pergi dan meninggalkan si Miu. Setelah kejadian itu, Nelisi pun langsung menghancurkan markas Shiromatsu dan membakarnya. Malam harinya, Nick yang sedang pincang kemudian diam-diam mendatangi rumah Miu yang diawasi oleh kelompok Seiju. Dia memberitahu kondisi saat ini lalu mengajaknya berkemas pergi dari tempat ini. Keesokan harinya, Nick sedang menelpon rekannya. Ia lalu berjalan menuju markas Seiju dengan membawa katana pemberian dari Kiyoshi. Dengan keberanian serta sifat kesatriaannya, dia pun memasuki markas Seiju seorang diri. Di hadapan seluruh anggota Seiju, Nick pun mengajak Orichi.
Orichi untuk berduel dengannya, namun ternyata Orichi pengecut dan menolaknya. Lalu dengan sadis, Nick tiba-tiba menebas lehernya Orichi hingga coplok. Seluruh anggota Seiju pun langsung dibuat diam karena mereka tidak menyangka Nick akan melakukan hal sekejam itu. Karena sikap kesatriaannya, pimpinan Seiju pun membiarkan Nick pergi dari markasnya. Sambil berjalan pincang, Nick kemudian sampai di sebuah tempat. Dan terlihat Miu bersama sisa-sisa anggota Shiromatsu yang sedang melindunginya. Mereka sedang waspada menunggu siapa yang akan datang. Tapi kedatangan Nick ini membuat semua orang menjadi tenang. Lalu semua anggota memberikan salam penghormatan kepada Nick. Dan hal ini tentu saja menunjukkan kalau Nick menjadi pimpinan baru Shiromatsu. Dan film pun tamat.